Sejarah dan agama menjadi dua hal yang kompleks di negara yang pernah terlibat perang dengan Rusia ini. Kehidupan masyarakat dan kebijakan pemerintahannya sangat dipengaruhi dengan nilai-nilai Islam yang dipadu dengan budaya yang unik. Hampir 95% penduduknya beragama Islam yang menganut mazhab Syafi'i seperti Muslim Indonesia pada umumnya. Sedangkan sisanya adalah pemeluk agama Kristen Ortodoks. Dari cerita rakyat yang mempesona hingga kostum tradisionalnya, negara ini penuh dengan kelezatan dan budaya yang menjadikannya salah satu negara yang terkenal di Federasi Rusia. Chechnya adalah negara yang berbentuk republik di Kaukasus Utara. Sejak abad ke-15, negara ini terus-menerus berjuang melawan kekuasaan asing yang disertai dengan berbagai konflik horizontal dan vertikal, sebelum akhirnya menjadi negara otonomi terbatas bagian dari Rusia melalui referendum yang diadakan pada tahun 2003. Dari pertengahan 1990-an hingga sekitar 2015, Republik Chechnya dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya. Banyak negara di Eropa memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke Kaukasus Utara, di antaranya Chechnya dan Gunung Elbrus. Karena tingginya aksi penculikan terorisme dan resiko kerusuhan sipil, Rusia juga menyarankan wanita untuk menghindari wilayah republik di Rusia ini jika traveling sendirian. Lalu seperti apa keadaan sebenarnya di Chechnya sekarang? Dan apakah semua pantangan dan propaganda tentang Chechnya dibenarkan atau tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Republik Chechnya menjadi tujuan wisata yang cukup baru, bahkan untuk turis domestik Rusia. Keistimewaan Kaukasia Utara dan identitas negara dengan mayoritas penduduk Muslim ini terlihat dari banyaknya pembangunan masjid di hampir seluruh penjuru kota dan cara berpakaian penduduknya. Untuk sampai ke Chechnya, terdapat rute penerbangan langsung dari Moskow ke Grozny melalui Bandara Vnukovo yang melayani 2 penerbangan dalam sehari. Saat meninggalkan gedung Bandara Grozny, Masjid Yusuf Sakazov yang megah menjadi salah satu destinasi yang dapat langsung dikunjungi. Masjid ini dibuka pada tahun 2011. Meski sudah cukup lama, namun masjid ini masih terlihat baru dan berkilau. Selain itu, gedung-gedung pencakar langit yang berdiri di jantung kota menjadi pemandangan tersendiri, sekaligus menandakan bahwa kota ini merupakan kota yang modern. Salah satu destinasi wisata lainnya yang juga berada di jantung kota adalah Masjid Jantung Chechnya Ahmad Kadyrov, yang diambil dari nama presiden pertama negara ini. Dan sebenarnya ada banyak hal di Chechnya yang diberi nama sesuai dengan namanya, karena sikap hormat dan kecintaan orang-orang pada sosoknya yang dianggap sebagai simbol perdamaian di Chechnya. Potret besar Kadyrov senior seringkali bersama dengan pemimpin petahana Ramzan Kadyrov dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan sering terlihat di sepanjang jalan. Kamu juga dapat melihat potret mereka di gedung-gedung administrasi, di dinding universitas dan perguruan tinggi, serta di tempat umum lainnya di negara ini. Setelah mengalami kehancuran akibat perang, banyak bangunan di Grozny yang benar-benar baru secara konsep dan desain. Bahkan bangunan tua era Soviet yang menjadi simbol dan saksi sejarah kota ini hampir tidak dapat dikenali
setelah mengalami renovasi dengan desain dan fitur yang fantastis. Tentu hal itu tidak hanya berlaku untuk pengembangan kota Grozny yang terkenal dengan gedung pencakar langitnya, tetapi juga untuk pusat perbelanjaan dan stadion yang kian modern. Jalan utama di jantung kota Grozny dinamakan Vladimir Putin Boulevard sebagai wujud penghormatan setelah dia mendanai untuk memulihkan keadaan kota yang hancur akibat perang. Jalan ini penuh dengan kafe, restoran, dan butik modis yang selalu ramai dengan pengunjung. Di Chechnya, kamu tidak akan menemukan kafe maupun restoran yang menjual makanan dan minuman dengan merek internasional seperti McDonald's atau Starbucks. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke negara ini hanya akan menemukan merek lokal. Tidak seperti di bagian Rusia lainnya, merek internasional tidak diizinkan beroperasi di Chechnya. Ditambah penduduk setempat yang tetap berpegang pada masakan tradisional mereka yang banyak dijual di kafe dan restoran. Kamu juga tidak akan menemukan budaya bar, diskotik, dan semacamnya di Chechnya, karena penduduknya mayoritas beragama Islam. Negara ini juga memiliki undang-undang non-alkohol yang ketat, sehingga alkohol tidak dijual bebas dimanapun, di restoran atau di toko. Meski begitu, ada beberapa toko khusus yang jumlahnya sedikit, yang menjual alkohol untuk pelancong dan hanya dapat dibeli pada jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, sangat umum terlihat di jalan-jalan kota Grozny, perempuan menggunakan tutup kepala dengan gaun panjang sebagai bagian dari tradisi lokal. Orang Chechnya meyakini bahwa perempuan yang sudah menikah harus menutupi kepala mereka, dan untuk pria di kota ini dianjurkan untuk tidak memakai celana pendek atau berkaos ketika berada di tempat umum. Seorang gadis yang belum menikah di Republik Rusia ini tidak boleh berjalan-jalan sendirian, kecuali dia ditemani dengan seorang pria. Wisatawan perempuan yang berjalan sendirian tanpa penutup kepala dan gaun panjang mungkin terlihat aneh bagi orang-orang di Chechnya. Tetapi di ibu kota, hal itu tidak apa-apa dan menjadi lumrah, karena mereka sangat memanjakan wisatawan. Selain itu, mereka juga paham bahwa turis yang berkunjung di Chechnya punya agama lain, hukum, dan budaya lain. Bahkan untuk turis pria yang berbicara dengan gadis lokal juga tidak dilarang, sebagai bentuk ramah tamah warga terhadap wisatawan. Tetapi hal ini mungkin tidak berlaku jika di luar wilayah Grozny yang jauh lebih konservatif dan sangat ketat dalam menjaga tradisi. Di negara ini, setiap sopir taksi akan mengantar wisatawan ke seluruh destinasi hanya dalam waktu 20 menit. Karena Grozny tidak sebesar Moskow, dan bila sedang berkunjung di Chechnya, sebaiknya tukarkan mata uang apapun yang kamu miliki dengan rubel. Lalu sediakan uang cash, karena di negara ini jarang toko yang menerima kartu kredit, kecuali hotel dan restoran mewah. Saat ini, Chechnya merupakan tempat yang aman dan ramah bagi rombongan wisatawan dan orang-orang yang bepergian sendirian. Tidak seperti yang digambarkan melalui propaganda di media-media luar tentang Chechnya yang penuh terorisme, penculikan orang, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Setidaknya itu yang dirasakan orang-orang yang tinggal selama beberapa hari dan menjelajahi berbagai destinasi di Chechnya.